Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menginterfacekan incremental optical encoder dan motor DC bus ke microcontroller. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai incremental encoder. Sini kita lihat dulu definisi dari incremental encoder itu apa. Jadi incremental optical encoders itu adalah sebuah komponen encoder yang menggunakan sensor cahaya dan sebuah disk yang memiliki lubang. Ya, seperti ini, disk yang memiliki lubang atau cakram memiliki beberapa lubang di pinggirnya. Yang digunakan untuk mengkonversikan gerakan putaran atau angular motion ini, atau mengkonversi posisi dari sebuah sumbu putar ke dalam bentuk tegangan analog atau dalam bentuk kode digital, ya, untuk mengidentifikasi posisi atau gerakan dari sebuah sumbu putar, ya. Sumbu putar ini identik dengan apa? Sumbu motor. Jadi optical encoder ini akan mengidentifikasi posisi dari sebuah sumbu atau mengetahui gerakannya, ya, gerakannya mungkin bisa ke arah putaran jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ataupun kecepatan putarannya. Itu bisa digunakan incremental optical encoders. Di sini terlihat ada gambar bahwasanya cakramnya itu diletakkan di poros dari motor. Ini motor, ini ada poros motor, itu dihubungkan dengan cakram berlubang ini, ya. Ini lebih salah satu dari gambarnya. Ini adalah cakram, ini poros motor, ini cakram, ini adalah sensor cahaya yang ada di sini dan pemancar cahaya ada di sini, ya. Pemancar cahaya dan sensor cahaya ada di sini. Ini yang lengkap. Jadi optical encoder yang lengkap seperti ini. Kalau ini melihatkan cakram saja dan posisi cakramnya di poros motor seperti apa, ya. Nah, ini terlihat bahwasanya ini adalah roda dari sebuah mungkin mobile robot, ya. Ini motor DC. Nah, ini kita ingin mengetahui roda ini berputar, ya, berapa kecepatan putarannya dan di manakah posisi roda sekarang. Itu bisa terlihat dari sensor yang data yang dikeluarkan oleh incremental optical encoder ini. Kemudian kita lihat cara kerja dari incremental optical encoder. Sensor ini menggunakan sebuah disk, ya, sebuah disk atau cakram dengan beberapa lubang yang terletak di pinggir-pinggirnya, ya. Nah, ini ada cakram di sini. Terletak ada lubang-lubang di sini, yang putih ini adalah lubangnya. Nah, sebuah sumber cahaya biasanya LED, ya. Ini LED, anggap saja LED, light source-nya, dan sebuah fotodetektor. Fotodetektor ini biasanya pakai fotodioda atau fototransistor. Ya, diletakkan di antara cakram ini. Diletakkan di pinggir-pinggir cakram, ya. Berarti cakramnya berada di antara light source dan fotodetektor. Nah, di sini terlihat bahwasanya dua lubang itu dipisahkan oleh sebuah permukaan yang solid, ya, yang tidak tembus cahaya. Berarti yang putih ini adalah lubang yang tembus cahaya, yang hitam ini tidak tembus cahaya, ya. Yang ini tidak tembus cahaya, ini tembus cahaya, yang hitam tidak tembus cahaya. Jadi dua lubang ini dipisahkan dengan satu lubang
satu permukaan yang solid atau yang padat yang tidak tembus cahaya. Nah, cahaya dari sumber cahaya akan diblok oleh permukaan yang tidak tembus cahaya tadi ya, sehingga fotodetektor tidak menerima cahaya dan membuat output dari fotodetektor ini low ya, low. Nah, ini kalau sumber cahaya ini terhalang oleh seperti gambar yang pertama ini, jika sumber cahaya terhalang oleh surface-nya yang solid atau tidak tembus cahaya, maka fotodetektor tidak menerima cahaya dan logiknya menjadi low di output dari fotodetektor ini atau fotodioda atau fototransistor ini yang menjadi low. Nah, kemudian ketika disk ini berputar ya, atau sumbu ini berputar misalkan ke arah sini ya, maka permukaan yang solid tadi yang tidak tembus cahaya akan berubah menjadi permukaan yang tembus cahaya seperti ini, gambar yang kedua ya, sehingga cahaya akan masuk ke fotodetektor ya. Sehingga cahaya akan masuk ke fotodetektor, sehingga cahaya ini akan diterima dan membuat outputnya menjadi high ini ya. Nah, ini dia, dari low menjadi high, dari low menjadi high ya, seperti pulsa seperti ini, naik seperti ini. Nah, itu prinsip kerja dari incremental optical encoders ya. Jadi kalau misalkan ini berputar terus, otomatis di sini akan terjadi apa? Terjadi banyak pulsa seperti ini ya. Nah, ada lagi, dan terus seperti itu. Jika disk ini berputar terus ya, sehingga terbentuklah pulsa-pulsa seperti 0, 1, ada lagi lubang, tidak ada lubang, ada lubang, tidak ada lubang, ada lubang, misalkan begitu ya. Tidak ada lubang, ada lubang lagi. Terus seperti itu. Terbentuklah sebuah pulsa. Beberapa deret pulsa maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya masih dalam prinsip kerja dari incremental optical encoder tadi. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui kita dapat posisi dari sebuah shaft ya. Shaft itu poros, ini poros shaft, poros dari roda atau poros dari motor. Kita dapat mengetahui posisi disknya atau berapa banyak disk itu sudah berputar ya dalam 1 menit misalkan ya. Nah, ini dari mana kita tahu? Kita tahu dari jumlah pulsa yang dibentuk atau terbentuk di dalam deretan pulsa tadi. Nah, tadi saya sudah bilang bahwasanya kita bisa mengetahui banyaknya putaran yang sudah dilakukan atau berapa kali dia berputar atau sudah di mana posisi dari shaft ini, itu bisa kita ketahui dari jumlah pulsa yang ada sudah terbentuk di fotodetektor ini. Ya, tadi misalkan ini sudah berapa pulsa ini? Berarti sudah berapa pulsa nih? Ini satu pulsa lengkap, satu periode. Ini satu periode, ada 2 pulsanya sekarang. Ini ada 1 periode lagi. Ya, 1 periode lagi. Ya. Berarti ini ada berapa pulsa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti sudah terjadi 4 puls ya, 4 pulsa. Nah, 4 pulsa ini bisa menunjukkan bahwasanya dia sudah berputar berapa derajat. Berarti misalkan satu pulsa, kalau satu pulsa itu sama dengan 1 derajat, 1 derajat, maka dia sudah bergerak 4 derajat ya, karena 4 pulsa tadi. 4 pulsa berarti sama dengan 4 derajat. Misalkan saja ya, satu pulsanya 1 derajat. Nah, ini kita bisa ketahui dari sini. Jika ingin melihat posisi shaft ya dari parameter derajatnya. Nah, ini kita lihat ya, di pasaran itu kalau mau melihat fotodetektor dan light source itu dalam satu kemasan itu disebut dengan photo interrupter. Jadi sekali lagi bahwasanya penggabungan dari
sumber cahaya dan fotodetektor dalam satu kemasan itu dikenal dengan nama interruptor. Nah, barangnya seperti ini ya. Barang seperti ini. Ada celah di tengahnya yang bisa dilewati oleh cakram. Ini dia ya, yang bentuk gambar yang langsung pada poros motornya. Ini adalah fotointerruptornya. Ini cakram berada di antara fotodioda atau fototransistor dengan LED ya. Ini dia. Ini bentuk, dan ini lambangnya ya, simbolnya bisa ada yang fotodetektornya pakai fotodioda, ada yang fotodetektornya pakai fototransistor, tapi pemancarnya tetap pakai LED ya. LED-nya itu biasanya pakai LED inframerah, jadi nggak kelihatan cahayanya. Nah, ini yang biasa gampang dipakai ya, daripada kita pasang LED di sini dan pasang fotodioda sini jadi repot. Sehingga dengan adanya fotointerruptor ini maka kita jadi mudah ya, jadi mudah, tinggal di mounting aja di bodinya motor ya, kemudian diberi cakram. Ini shaftnya ya, shaft itu poros motornya. Nah, ini optointerruptor yang dijual di pasar. Di sini misalkan di sebagian di sini ini fotodiodanya, kakinya ada 2 ya. Ini fotodiodanya sebelah sini, ini LED-nya sebelah sini ya. Kakinya ada 2 ya, jadi cahayanya ke sana. Oke, seperti ini. Ini berarti gambarnya seperti ini. Kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Baik, kemudian yang lebih mudah lagi ya, di pasar ada yang dijual fotointerruptor tipe TLP 1000A ya. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama, cuma beda saja karakteristiknya, dan ini lebih lengkap ya, lebih lengkap. Bentuk fisiknya seperti ini, kakinya ada 5 ya, kakinya ada 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia menggunakan fototransistor di dalamnya ya. Fotodioda. Fotodioda, cuma di sini ini fotodioda, cuma di dalamnya ada rangkaian ya, tambahan. Ini gunanya untuk apa? Nanti saya jelaskan. Cuma kita lihat dulu sekarang. Kalau nomor 1, ini kaki nomor 1 ya. Ini adalah bentuk dari bentuk dari internal sirkuitnya ya. Ini kelihatan dari bawah. Kalau ini kelihatan bottom view ini ya. Bottom view berarti sensor yang terlihat dari bawah untuk mengidentifikasi kaki-kakinya. Ini kaki 1, kaki 2-nya. Berarti kaki 1 dan kaki 2 ini adalah LED-nya ya, LED pemancar. Kemudian 3, 4, 5 ini dia 3, 4, 5 itu kaki-kaki outputnya. 3 itu kaki ke VCC ya, VCC-nya. 5 itu kaki ke ground, dan 4 ini adalah outputnya, seperti ini ya. Seperti yang terlihat di sini cara merangkainya. Nah, ini rangkaian apa? Ini adalah rangkaian pembentuk pengubah gelombang wave saver ya namanya. Wave saver. Ini digunakan untuk memperbaiki bentuk gelombang yang cacat di input di fotodioda. Misalkan input fotodioda ini cacat seperti ini ya. Maka dengan adanya Smith trigger ini, bentuk keluaran di kaki 4 akan menjadi blok sempurna seperti ini ya. Itu gunanya wave saver. Beberapa rangkaian ada di sini. Ini Smith trigger yang juga termasuk bagian dari wave saver ya. Wave saver. Nah, ini gunanya ya, mengubah, sekali lagi gunanya wave saver ini atau Smith trigger ini. Smith trigger itu digunakan untuk memperbaiki bentuk gelombang yang cacat yang terjadi mungkin di sensor fotodioda menjadi bentuk gelombang sempurna seperti ini di kaki nomor 4. Jadi ini jadilah gelombang kotak di sini. Nah, untuk menggunakannya maka kita bisa mengikuti gambar rangkaian ini ya. Contoh ya, lihat foto kaki nomor 1 dan 2 itu saya hubungkan ke resistor 220 ohm. Sudah seperti biasa kita mendrive LED itu menggunakan resistor 220 ohm tapi dengan VCC 5 volt. Kemudian pin 3-nya itu kita hubungkan dengan tegangan 5 volt ya, sesuai dengan datasheet. Kemudian pin nomor 5 itu kita hubungkan dengan ground dari power supply, dan terakhir outputnya bisa kita ambil langsung dihubungkan ke
port microcontroller. Ya, simpel sekali bukan? Menggunakan sensor atau photo interrupter TLP 1000A ini. Nah, kemudian yang lain ada juga tipe photo interrupter. Nah, ini yang sifatnya adalah reflektif ya, reflektif. Ini photo interrupter yang versinya reflektif. Coba lihat, tidak ada celah di sini ya. Kalau tadi ada celah seperti ini, photo interrupternya ada celah di sini. Nah, kalau ini tidak ada celahnya. Di mana? Kalau ini bukan ini ya. Ini tempat sekrup mungkin. Dan ini disebut dengan reflective photo interrupter. Tipenya salah satunya yang dijual pasaran adalah OPB 704. Ini cara kerjanya seperti apa? Kita lihat gambar ini. Gambar ini seperti ini. Ini ada gambar LED, ini ada gambar fototransistor. Nah, di sini dia memanfaatkan pantulan cahaya dari sebuah objek ya. Jadi di sini LED mengeluarkan cahaya, kemudian jika ada objek maka akan terpantullah ke fotodioda, sehingga fotodioda ini merasa ada cahaya yang masuk ya. Namun jika ada hole seperti ini, lubang, maka maka cahaya akan langsung tembus dan tidak kembali lagi ke fotodioda ya, fototransistor, sehingga ini tidak ada cahaya. Jadi sebenarnya tujuannya sama saja ya, ingin menerima cahaya dan tidak oleh sensor cahayanya. Nah, ini yang disebut reflektif. Ini kan reflektif ya, memantul cahayanya ya. Kalau yang sebelumnya itu direct seperti ini ya, tidak menunggu pantulan. Tapi kalau ada lubang langsung, kalau tidak ada lubang putus ya. Baik, di datasheet dari OPB 704 ini mengatakan bahwasannya arus IC-nya ya, arus IC ini arus kolektor dari fototransistor yang ada di sini itu adalah 25 mA. Nah, untuk amannya kita misalkan tentukan saja ininya 2,5 mA ya, 2,5 mA saja IC-nya. Maka untuk mencari RC ini bisa kita lakukan dengan cara RC sama dengan VCC dikurang VCE dibagi IC ya. VCC-nya 5 volt, kemudian VCE-nya itu rata-rata mungkin 0,7, kemudian dibagi dengan arus yang kita inginkan tadi adalah 2,5 mA, maka didapatkanlah R-nya sekitar 1800 ohm ya, atau 1720, tapi kita dekati dengan 1800 ohm. Nah, kalau LED sudah biasa kita kasih R220 ohm ya, karena tegangan yang digunakan adalah 5 volt. Nah, ini salah satu contoh photo interrupter jenis reflektif ya, reflektif. Dan ini bisa kita gunakan mana yang enak saja, mana yang gampang saja digunakan, tergantung dari kebutuhan. Baik, sekarang kita rakit misalkan kita rakit ini yang saya pakai yang photo interrupter jenis non reflektif yang biasa, yang ada celah di sininya. Kemudian saya hubungkan ini outputnya saya masukkan ke pin 2 dari microcontroller Atmega 8535. Kemudian saya berikan LCD untuk menampilkan nanti posisi mana shaft ini sudah berputar, misalkan di derajat berapa, ini bisa saya tampilkan di LCD ya. Saya kasih power supply dan sebagainya. Nah, misalkan di sini ada kasusnya, contoh kasus adalah contoh ya, sebuah disk itu memiliki 360 lubang. Nah, seperti tadi sebuah disk misalkan ini yang dihubungkan dengan shaft ya, yang di attach ke shaftnya motor DC ya. Jadi cakram ini dihubungkan dengan sumbu motor DC ya, dimana cakram ini memiliki berapa? 360 lubang sepanjang ini. Ada 360 hole ya, hole. Nah, jika sumbu motor itu berputar satu putaran 360 derajat ya, berarti akan ada 360 periode pulsa ya. Berarti akan ada apa? 360 pulsa.
ya kan? Kalau dia berputar satu putaran ini shaft, cakram ini berputar satu putaran, atau motor tadi berputar satu putaran, atau porosnya berputar satu putaran, maka akan ada pulsa sebanyak 360. Karena apa? Karena ada 360 hole. Hole, ya. Hole ini berarti ada low, ada high, ada low, ada high, gitu ya. Tadi kan. Nah, kalau dia berputar 360 berarti ada 360 pulsa terjadi. Nah, pulsa yang terjadi. Nah, misalkan saja di sini kita ketahui bahwasanya satu periode itu sama dengan 1 derajat putaran shaft, ya. Berarti kalau 360, karena satu putaran adalah 360 derajat, maka kalau misalkan ada satu pulsa, berarti sudah terjadi 1 derajat putaran, ya kan? Nah, itu maksudnya bisa kita konversikan. Jadi kalau sekali lagi, jika shaft ini atau cakram ini berputar 1 derajat, berarti terjadi satu pulsa, ya, karena satu putarannya ada 360 derajat dan ada 360 pulsa atau hole. Dan ini sengaja saya sinkronkan untuk agar mudah kita memahaminya. Nah, jadi aturan di sini bahwasanya cakram ini kalau berputar 1 derajat, maka akan ada satu pulsa, ya. Karena lubangnya ada 360 buah, ya, dalam satu putaran 360 derajat. Gampang sekali kan? Nah, itu untuk mempermudah, ya. Nah, ini tugasnya adalah bagaimana rangkaian sistem ini dibuat, ya. Jadi gambarlah skema dan buatlah programnya untuk mengetahui posisi dari sumbu motor, ya. Posisi dari sumbu motor ini. Kemudian simulasikan. Oke. Nah, kita buat sekarang programnya. Saya pindah dulu, ya. Saya pindah ke Proteus, ya. Baik. Saya pindah ke Proteus, saya rakit dulu. Misalkan ini tadi seperti digambarkan di slide sebelumnya, itu ada LCD, kemudian ada optical encodernya. Nah, kalau di Proteus ini optical encodernya sayangnya tidak tersedia, ya. Bagaimana cara mengakalinya? Karena tadi optical encoder itu menghasilkan pulsa, maka kita bisa menggantikannya dengan switch saja, ya, dengan switch seperti button ini. Nah, ini, ya, kita gantikan saja dengan sebuah button. Berarti kalau misalkan ditekan itu ada pulsanya, tidak ada ditekan tidak ada pulsanya, atau kebalikannya lah, ya. Kalau misalkan tidak ditekan kalau ditekan misalkan low, kalau dilepas itu high, ya. Low, high, low, high. Ada lubang, tidak ada lubang, ada lubang, tidak ada lubang, misalkan seperti itu. Jadi bisa kita gantikan dengan sebuah switch saja seperti ini, ya. Nah, di gambaran tadi saya letakkan ini switch atau sumber output dari optical encodernya, output dari fotodiodanya atau output dari sensornya itu saya letakkan di pin 2 tadi, ya, pin 2. Nah, jadi pulsanya masuk di pin 2, atau sensornya tadi, output dari sensornya tadi dihubungkan ke pin 2 dari microcontroller. Nah, di sini saya gantikan sensornya dengan sebuah switch yang kalau ditekan itu dia 0, ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat, ya. Jadi seolah-olah seperti ini. Misalkan ini, kalau ini tidak ada lubang, ada lubang, tidak ada lubang, ada lubang, tidak ada lubang, ada lubang, tidak ada lubang, sama aja kan? Berarti kalau ada tidak ada lubang dia 0, dia 1, ada lubang dia 0 misalkan, ya, atau kebalikannya lah. Nah, ini dimisalkan saja lah, ya, dimisalkan saja seperti itu. Jadi pulsa itu bisa kita buat dengan switch ini. Nah, pulsa ini pulsa bisa kita gantikan dengan switch.
ya, switch manual seperti ini. 0 1 0 1 0 1, ada lubang, tidak ada lubang, ada lubang, tidak ada lubang, dan seterusnya ya. Nah, ini kita bisa gantikan seperti ini. Terus bagaimana cara membuat programnya? Kita ke CodeVision ya, CodeVision ini berarti kita buat project dulu. Kita lihat tadi bahwasanya pin pulsanya masuk di pin 2 ya. Nah, kenapa saya pilih di pin 2? Begini ya, di pin di microcontroller Mega 8535 itu ada sebuah counter internal ya, counter internal. Salah satunya adalah counter internal, counter 1 ya. Makanya di sini ada T1. T1 ini ada counter 1 nih. T1 itu counter atau timer 1 ya. Di dalam microcontroller Mega 8535 itu memiliki timer atau counter 1 atau counter atau timer 1 yang pin inputnya itu bisa kita gunakan di pin nomor 2 dari microcontroller. Pin inputnya adalah pin clock untuk timer atau counternya, counter atau timer atau counter 1 yang ada di dalam microcontroller ini. Nah, timer counter 1 ini dia memiliki dia bisa menghitung secara independen ya, tanpa harus kita harus buat program khusus untuk menghitung berapa pulsa yang ada masuk di sini. Tidak, dia memiliki kemampuan khusus yang bisa menghitung berapa pulsa yang masuk di pin T1 ini ya. Kemudian kita mudahnya kita tinggal membaca saja sudah berapa pulsa yang ada di dalam counter 1 ini atau counter timer 1 ini, sehingga kita tidak repot-repot lagi mengecek apakah high di pin 2, apakah low di pin 2. Tidak perlu ya, tidak perlu kita buat if pin 2 0, if pin 2 1 sama dengan 1, atau if pin 2 sama dengan 0. Tidak perlu lagi. Tapi biarkanlah timer counter 1 yang mengerjakannya. Namun ada syarat, kalau ingin menggunakan timer counter 1 yang clocknya dari luar, maka gunakanlah pin nomor 2. Oleh karena itulah saya gunakan pin nomor 2 ini sebagai input, sebagai masukan dari pulsanya ya, untuk mempermudah pembuatan program sebenarnya tujuannya. Kita lihat ke CodeVision, berarti pin 2 adalah input ya, input, dan LCD-nya letaknya di port C. Nah, di sini kita lihat buat project baru, file, new, project, pakai wizard ya. Oke, pakai Atmega. Pakai Atmega. Kita lihat sekarang ya, ini wizardnya. Kita cek dulu chipnya sudah tinggal 8535, clocknya pakai internal 8 mega. Kemudian apa yang kita pakai? Timer atau counter 1 ya. Saya bilang tadi timer counter 1 ini. Nah, clock source-nya itu tadi di pin 2. Maka di sini saya ganti bukan system clock. Jadi clock source-nya itu kita masukkan dari sensor. Maka ini saya ganti dengan salah satu di antara dua ini ya. Jadi ini dideteksi, mau deteksi apakah clocknya itu akan dideteksi falling atau rising ya. Saya pilih salah satu yang rising saja. Berarti jika ada peralihan pulsa dari high ke low dari switch tadi, maka dia akan menghitung ya. Makanya saya pilih dari T1 on falling edge ya. T1 tadi kan adalah pin 2 tadi, T1. Nah, falling edge arti jika ada, sekali lagi, jika ada peralihan high menuju low, maka dia akan menghitung itu ya. Ini saya pilih falling edge. Nah, kemudian modenya normal saja, berarti timer atau counter 1 ini akan menghitung dari 0 sampai FF ini sekitar 65.535 ya. Berarti kemampuan dia bisa menghitung pulsa itu 56.000 sekian pulsa ya, kemampuannya sudah terlalu banyak, padahal kita tadi butuhnya cuma 360 saja ya. Nah, nanti ada kerjaan lain itu ya.
Bagaimana cara membatasinya? Jangan sampai dia lebih dari 360 ya. 65.000 maksudnya tadi, 65.000 ya, 65.535. Salah tadi saya, bukan 56.000, tapi kemampuan dia menghitung adalah dari 0 sampai 65.535 pulsa ya. Kemudian tidak perlu kita atur lagi, cukup ini. Lalu kita cek dulu LCD-nya. Kita setting dulu tadi, karakternya kita pakai 16x2. Kemudian port C, di port C semua tadi ya. Maaf, port C. Port C. Ya, sudah cukup ya dari LCD dan switch ada tadi. Switch tadi aksesnya ke timer, kita sudah setting di timer. Maka kita tinggal generate self dan exit ya. Kita kasih misalkan namanya posisi ya, pause save, oke, ini dia. Sudah jadi ya, wizardnya sudah jadi, maka tinggal kita masukkan ya. Nah, kita buat sebuah program kita buat programnya dulu, yaitu pertama kita ambil data dari counter 1 tadi ya, timer atau counter 1. Nah, timer counter 1 ini mengambil datanya di mana? Di manakah tempat pulsa itu tersimpan? Hasil hitungan pulsa itu tersimpan di mana? Disimpan di register yang namanya TCNT1 ya. Nah, TCN1. Jadi pulsa yang masuk tadi akan dihitung oleh counter 1 yang dimiliki oleh Atmega 8535 dan disimpan di register TCNT1. Kita tinggal ambil saja hasilnya ya. Kita pindahkan ke misalkan saja hasil ya. Oh, namanya pulsa misalkan ya. Simpan di variabel yang namanya pulsa. Ini titik koma. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah counter tadi yang dimiliki oleh counter internal yang dimiliki Atmega 8535, kita ambil datanya dan kita sediakan ke pulsa ya. Dan kemudian variabel pulsa ini kita kita konversikan dulu ke dalam bentuk ASCII-nya ya, dengan menggunakan sprintf seperti biasa ya. Titik koma, kita simpan di sebuah variabel array namanya tempat. Kemudian formatnya dalam bentuk karena kita pakai 360 derajat berarti ada 3 digit, maka di sini kita buat %3 bilangan genap ya. Kemudian yang dirubah apa? Pulsa ya. Nah, yang ditampilkan di LCD itu adalah tempat nanti ya. Maka di sini kita posisikan dulu mau diletakkan di mana tulisannya. Maka kita tuliskan di sini, posisikan dulu go LCD go to XY, LCD underscore go to XY, misalkan posisinya di 0,0 ya. Tulisan angkanya nanti ada di pojok kiri atas. Kemudian kita tampilkan di LCD-nya ya, dengan cara mengeluarkan LCD underscore puts ya, buka kurung, yang ditampilkan adalah tempat. Nah, kemudian kita kasih sedikit delay ya. Delaynya mungkin misalkan 100 milisekund saja. Oh, maaf, ms. Kemudian kasih 100 ya, 100 milisekund. Baik, sekarang kita cek dulu apa saja error yang akan terjadi. Ya, ini ya, pulsa ini kita kasih tipe datanya apa? Tipe datanya pulsanya adalah karena lebih dari 255 nanti kita menghitung ya, dan TCNT ini adalah juga kapasitasnya atau angka mampu dia hitung adalah sampai 65.535, maka tipe data dari pulsa ini adalah unsigned in ya. Unsigned in lebih dari 255 ini. Maka kita buat di sini unsigned in pulsa tadi ya. Oke. Apalagi sprintf ini error ya.
sprintf juga error di sini. Oh, ini berarti library-nya kurang. Library-nya kita tambah dengan undo. Library-nya kita tambah dengan Ctrl C Ctrl V yang namanya stdio ya, stdio. Baik, kita cek lagi mana lagi yang error. Ada tempat ya, ini tempat ini kita jadikan array char tempat, itu berapa buah digitnya, 3 ya, kita sisakan menjadi 4. Digit yang akan tampil adalah maksimum 360, maka kita jadikan tempat itu 4 buah saja. Kita cek lagi apakah masih ada error. Delay ms ya, delay ini berarti delay.h kurang. Ctrl C, kita masukkan Ctrl V. Di sini kita buat delay.h ya. Kita compile lagi dan tidak ada error, maka bisa kita jadikan kode heksanya. Ya, sudah selesai. Saya lupa ya. Saya tambahkan misalkan tulisan di belakang angka nanti adalah tulisan derajat LCD. Go to XY. Saya letakkan tulisan derajat di kira-kira posisinya di mana ya? Maaf. Di baris 1 2 3 4 5 ya, baris 5. Di kolom 5 itu baris 0 ya. Tulisannya apa? Tulisannya LCD underscore pots F, misalkan tulisannya derajat ya. Nah, kita build dulu. Oke, tidak ada error dan kita lihat di sini. Kita ambil filenya. Nah, kita ambil filenya. Baik, ini sudah internal ckselnya 8 MB internal. Kemudian filenya saya ambil di post tadi ya, post. Oke. Coba di-run dulu, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Nah, ini derajat ya, derajat. Ini kalau misalnya saya klik 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi ada lubang, tidak ada lubang, ada lubang, tidak ada lubang, ada lubang, tidak ada lubang. Jadi kalau seandainya tadi ada 360 hole dalam satu putaran, maka di sini sudah 360 derajat berputar ya. Kalau kita jadikan dia tekanan ini sampai 360 kali, berarti misalkan sudah terjadi putaran shaft itu sudah bergerak 360 derajat ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada 25 pulsa berarti 25 derajat ya, dengan perjanjian bahwasanya satu putaran tadi 360 pulsa atau 360 derajat, itu ada 360 pulsa. Jadi langsung dikonversikan aja ke derajatnya ya. Jadi satu pulsa itu, satu periodenya adalah low high, itu dianggap satu ya. Low high dianggap satu pulsa. Low high dianggap satu pulsa, dianggap 1 derajat. Low high satu pulsa 1 derajat ya, 1 pulsa 1 derajat. Nah, ini cara membuat simulasi dari sebuah photo interrupter yang digantikan dengan sebuah switch. Baik, kalau kita lihat di sini ya, kalau saya teruskan, saya ulangi lagi, saya teruskan ya, bisalah jadi ini kalau tidak saya berhentikan, bisa jadi tampilannya bisa sampai 999 atau 1000 atau lebih dari 360 derajat ya. Nah, ini tugas kita, bagaimana caranya men-stop ya, men-stop. Kita kembali lagi ke slide. Bagaimana ini tadi ya, bagaimana membatasi ya. Jadi Anda harus record lagi, buat program bagi ya, yang tadi diedit lagi. Bagaimana counternya itu tidak boleh lebih dari 360 derajat. Atau ya, jika lebih dari 360 derajat maka
tulisan atau countingnya mulai dari 0 lagi. Ya, nah ini tugasnya. Silakan dibuat. Oke, bagaimana caranya? Lebih dari 360 langsung balik ke 0 lagi. Ya, ini tugas yang berkaitan dengan incremental object encoder untuk mengetahui posisi dari putaran sebuah shaft atau cakram. Ya. Baik, selanjutnya, kalau tadi kita tidak tahu di mana posisi awal dari sebuah cakram, di sini saya tunjukkan sebuah kasus lagi ya, kasus lain. Nah, jika kita ingin menandai posisi derajat dari sebuah sumbu, dari sebuah cakram, itu berarti kita harus menambahkan sebuah lubang, satu lubang saja ya, satu lubang tambahan pada disk, dan sudah tentu butuh satu lagi fotodetektor. Nah, di sini sengaja saya kombinasikan ya. Ada fotodetektor yang tipe reflektif dan ada fotodetektor yang tipe non reflektif. Ya. Nah, ini ada cakram, ada lubang baru di sini ya. Ini ada lubang baru di sini. Satu lubang saja. Kalau yang ini sudah seperti yang sudah kita bahas tadi, ada lubang, ada tidak lubang. Ini digunakan untuk menghitung. Ini digunakan untuk menghitung apa? Posisinya ya. Posisi dari shaft ini shaft ya, sumbu ini posisinya di mana, sudah berapa derajat berputar. Nah, kalau yang lubang ini untuk apa ini? Lubang ini digunakan untuk mendeteksi ini awal dari 0 derajatnya ya. Ini enggak besar. Ini adalah titik 0 derajat dari cakram ini. Ya, kita anggap ini sebagai 0 derajatnya. Jadi kalau misalkan dia berputar ke sini 0, 1, berarti pulsaan 1, berarti ini sudah 1 derajat. Ini 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Oh, kalau ketemu lagi dengan lubang sensor ini, maka dia sudah kembali lagi ke 0 derajat. Itu gunanya ya. Jadi di sini kita gunakan OP704. Nah, cara kerjanya OP704 ini bagaimana? Ketika ada lubang ya di depan dari OP704 ini, maka output dari OP ini jadi low. Ini dia low ya. Nah, ini low. Ini low 0 ya. Berarti menandakan bahwasanya cakram ini sudah berada di 0 derajat ya, di 0 derajat. Nah, ini menandakan, berarti ini kombinasi nanti nih. Si OP704 ini akan memberikan sinyal, ini sinyal ya, ke microcontroller. Kalau dia low, itu berarti saya sekarang si cakram itu berada di 0 derajat. Nah, kalau high berarti enggak. Ya. Kalau high berarti tidak ya, tidak di 0 derajat, berarti tidak di posisi, enggak tahu di mana. Nah, untuk mengetahui enggak tahu di mananya ini yang akan mendeteksi ya. Kalau misalkan pulsanya sudah 1, oh berarti ini ada 1 derajat. Tadi kenapa 1 derajat? Karena tadi saya bermula dari 0 ya, gara-gara ini mendeteksi adanya lubang ya. Kemudian kalau lagi ada 2 derajat, satu lagi pulsa, berarti ada sudah 2 derajat. Kemudian ada lagi sampai 360 ya. Kemudian pas lebih dari 360 si sensor OP704 ini mendeteksi 0 lagi. Oh, berarti sudah balik lagi ya. Berarti cakram ini sudah kembali lagi kemana? Ke 0 derajat. Ya, ini penting ini ya. Kalau tidak ada ini nanti bagaimana kita mengetahui 0 derajatnya di mana ya? Karena ini cakram tidak ada tandanya awalnya. Ya, penting itu ya. Kita aja kalau misalkan ini harus tahu di mana posisi kita bermula. Ya. Nah, ini contoh menggunakan 2 sensor yang memiliki fungsi yang berbeda. Ya. Fungsi yang berbeda.
Maka Anda pekerjaan kedua ya, membuat tugas, yaitu menggambar skema lagi dan membuat program lagi untuk mengetahui posisi sumbu secara lebih akurat ya, dibandingkan dengan yang tadi ya, dengan memakai dua sensor seperti ini ya, dua sensor seperti ini. Bagaimana caranya? Berarti coba saya gambarkan dulu. Kita kembali ke Proteus ya. Ya, berarti kita tambahkan satu switch lagi ya, satu button lagi. Nah, terserah ini letaknya di mana ya. Ini bisa sebagai penanda saja. Misalkan saya letakkan di sini ya. Di sini aja lah misalkan ya, di sebelahnya. Ini saya tarik dulu ke belakang, ke bawah. Nah, jangan lupa yang nomor 3 itu kita baik, kita kasih resistor aja ya. Kita kasih resistor aja di sini. Resistor pull up. Resistor pull up R. Resistor misalkan saja 10K ya. Nah, kemudian dikasih VCC. Double klik VCC ya. Nah, ini pulsa. Coba kita ini kan ya. Kita kasih T di sini. Nah, ini pulse sensor apa namanya? Pulsa yang di sini misalkan kita kasih posisi 0 derajat, pos 0 ya, pos 0 aja lah saya buat di sini. Nah, berarti kalau misalkan ini ada cukup ya, ini ada ditekan. Oh maaf, ini saya ganti, kayaknya nggak cocok pakai ini ya. Kita pakai switch yang lain, switch SPST, bukan yang ini ya, susah nanti menekannya. Kita ganti saja dulu. Kita ganti yang switch SPST, switch and relay, ya. Switch pakai yang SPST. Nah ini ya. Ya. Ini ke sini. Ya, ganti. Berarti kalau misalkan ada lubang atau ada posisi sudah kembali ke posisi 0, maka ini ditekan ya, ditekan. Anggaplah seperti itu. Nah, oke, berarti inputnya di PB2, port B2 sebagai tempat deteksi posisi 0 dari shaftnya atau disknya. Ya, ini bisa kita gunakan untuk mencek sudah kemana, sudah kembali ke 0 derajat lagi kah shaft ini ya. Ya, dan ini bisa digunakan juga untuk
merepresentasikan atau mengerjakan tugas sebelumnya, yaitu jika sudah 360 derajat maka dia harus kembali ke 0 lagi ya. Nah, ini bisa untuk mereset ya. Coba Anda buat programnya. Oke. Baik, kita lihat kemudian ke slide berikutnya ya. Sekarang bagaimana cara mengukur atau menghitung ya, atau menghitung kecepatan rotasi dari sebuah motor DC atau porosnya tadi sudah berapakah speednya dalam satuan RPM ya. RPM ini rotation per menit, berapa rotasi per menit ya. Sebuah motor itu berputar ya, motor itu berputar berarti pada sumbunya ya. Nah, ini bisa kita gunakan incremental optical encoder ini untuk mengukur kecepatan rotasi dalam satuan RPM dari sebuah motor ya. Nah, ini sebagai keterangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya ya, itu sudah disebutkan sebelumnya. Sebuah putaran shaft gitu ya, itu memberikan 360 pulsa tadi ya, seperti kita sebutkan sebelumnya tadi bahwasanya 306 kalau shaft itu berputar satu putaran itu dia memberikan 360 pulsa. Nah, misalkan saja ya, jika dalam 1 menit microcontroller itu ternyata menghitung 360 pulsa, wah, berarti apa? Berarti shaft itu atau motor itu sudah berputar kecepatannya 1 RPM ya. 1 RPM, 1 rotasi per menit. Karena dalam 1 menit tadi ada 306 pulsa ya, itu sudah dianggap 1 rotasi per menit. Lama sekali ya putaran 1 rotasi per menit, karena microcontroller sudah menghitung 306 pulsa dalam 1 menit ya. Nah, ini dia ya, 1 RPM itu kalau di sini kita konversikan sama dengan 360 pulsa per 60 detik, itu sama dengan 1 RPM kalau kasusnya seperti ini ya. 1 RPM itu adalah sama dengan 360 pulsa per 60 detik ya, berarti ini mikrokontrolnya yang hitung nih. Kalau ada 360 dalam satu, kalau ada 360 pulsa dalam dalam 60 detik, itu berarti sama dengan 1 RPM. Nah, lain bisa juga kalau seandainya mikrokontrol ini dalam 30 detik dia menghitung 180 pulsa, oh berarti sama saja dengan 1 RPM, sama ya. Atau mikrokontroller menghitung dalam 1 detik ada 6 pulsa, itu sama saja dengan 1 RPM, sama saja ya. Ini coba lihat perbandingannya, cuma dibagi-bagi 2 aja ya. Ini dibagi berapa nih? Dibagi 60 ini malah ya. Kalau seandainya ada lagi misalkan mikrokontroller dalam setengah detik dia ngitung ada 3 pulsa, oh itu sama saja dengan 1 RPM juga ya, 1 RPM. Dengan kasus apa nih? Kasusnya adalah dalam cakram itu ada 360 pulsa ya ini. Nah, kalau dalam 1 cakram itu memiliki 10 pulsa, lain lagi cerita yang ini ya, tidak sama. Oke. Baik, ini hanya untuk 360 pulsa dalam 1 putaran ya, jadi berlaku ini. Jadi kalau mikrokontrol dalam setengah detik mengukur 3 pulsa, itu berarti sama dengan 1 RPM. Atau dalam 1 detik mikrokontrol menghitung 6 pulsa, 1 RPM. Nah, ini bagaimana cara membuat program dan rangkaiannya ya. Kemudian kita simulasikan. Baik, kita lihat programnya. Kita buat programnya ya. Kembali ke sini. Nah, yang ini bisa kita buang dulu ya, karena kita tidak membutuhkan
tidak membutuhkan lagi pendeteksian posisi dari cakram ya. Nah, kita di sini saya buang dulu ini. Oke. Kita lihat di sini ya, ini pulsanya. Nah, tekek gitu ya. Bagaimana misalkan kita menghitung menjadi satuan sini bukan derajat lagi tapi RPM ya, RPM. Nah, maka yang ini programnya saya buat ulang ya, saya buat ulang tapi dengan penggunaan TCNT yang sama ya, TCNT yang sama. Oke, bagaimana caranya ini saya modif? Maka tadi katanya dikatakan bahwasanya kalau misalkan dalam 1 detik ada 6 pulsa, berarti sama dengan 1 RPM ya, sama dengan 1 RPM. Maka di sini saya ganti dulu namanya RPM ya, RPM ya. Perjanjian tadi berapa? Kalau mikrokontroler tadi menghitung dalam 1 detik ada 6 pulsa, berarti sama dengan 1 RPM. Nah, ingat-ingat ya. Atau dalam setengah detik ada 3 pulsa, berarti sama dengan 1 RPM. Baik. Berarti kita pakai yang 1 detik saja ya. Setiap 1 detik mikrokontrolernya ngecek, oh apakah berapa pulsa nih sudah? Oh, kalau 6 pulsa berarti 1 RPM ya. Baik, ini kita cek. Kita cek ya. Kita kasih dulu waktu untuk si TCNT1 ini menghitung dalam 1 detik. Maka kita kasih dulu delay di sini ya. Delay underscore ms 1 detik 1000. Kita kasih waktu 1 detik supaya si counter ini menghitung dulu ya, dalam 1 detik sudah berapa. Nanti hasilnya kita ambil, kita simpan di pulsa. Gampang sekali kan? Kita kasih waktu 1 detik, silakan menghitung, hasilnya kita masukkan ke pulsa. Kemudian kita tampilkan di di mana? Di LCD. Nah, yang ini sudah tidak kita pakai lagi ya. Nanti kelamaan kalau ada ini. Ini kita buang saja. Nanti kita coba dulu ya, berapa pulsa. Nah, pulsa ini kalau seandainya misalkan dalam 1 detik ada 6 pulsa, maka ini sama dengan 1 RPM ya. Maka sama dengan 1 RPM. 1 RPM. Jadi kita tidak bisa menggunakan pulsa ini lagi, tapi kita harus mengubahnya dalam bentuk RPM ya. Baik, bagaimana cara kita mengubahnya dalam bentuk RPM? Tadi katanya pulsa itu 1 pulsa, kita buat komentar sini, 1 RPM sama dengan, karena 1 detik delaynya ya, maka 6 pulsa ya, 6 pulsa ya. 6 pulsa 1 RPM ya. Nah, kita lihat di sini. Berarti semua pulsa dibagi 6 ya kan? Berarti pulsanya dibagi 6. Maka untuk menghasilkan ini, maka kita tulis di sini ada misalkan baru RPM ya. RPM sama dengan pulsa dibagi 6 ya kan? Coba misalkan kalau pulsanya misalkan terhitung 6 dibagi 6 sama dengan 1 RPM-nya ya. Maka di sini saya buat RPM-nya, tampilkan di LCD ya. Coba ya, kita tes dulu apakah ini berjalan dengan baik. Cek, ada error simbol RPM belum kita belum kita deklarasikan. Maka di sini kita deklarasikan dulu RPM ini sama ini ya. RPM kita samakan saja dengan ini. Nah, kemudian kita konversikan. Tes, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Mari
Sekarang kita pindahkan ke sini. Nah, kalau yang ini kita susah untuk mensimulasikan pakai switch ya. Bagaimana cara memberikan pulsa 1 detik 6 kali? Bagaimana? Ini harus 1 detik 6 kali, bagaimana ya? Repot tangan kita. Maka kita bisa ganti dengan apa pulsa ini? Pulsa ini kita ganti dengan switch ini kita ganti ya, switch ini ya. Switch ini kita ganti dengan sumber clock ya, sumber clock. Jadi kalau kita gunakan untuk menciptakan pulsa dalam 1 detik ada 6 kali putaran, bagaimana hebat sekali jari kita, bukan? Cepat sekali jari ya, itu tidak mungkin. Maka kita ganti dengan sumber clock saja ya. Sumber clock ini adalah sebenarnya adalah pulsa clock ya, clock namanya sini clock ya, clock. Ini ada tulisan clock, bisa dicari nanti dengan kata kunci clock ya. Masukkan di sini sama seperti fase generator ya. Ini saya masukkan di T1 tadi. Ini diturunkan sedikit. Nah, itu ya, ini pulsa. Ini double klik saja. Nah, mau berapa hertz ya? Kalau 6 pulsa dalam 1 detik berarti 6 hertz. Ya, 6 hertz. 6 pulsa dalam 1 detik. Ya, tadi kita maunya 6 pulsa dalam 1 detik. Berarti kita buat sini 6 hertz. 6 pulsa dalam 1 detik sama dengan 6 hertz. Ya. Nah, ini bisa kita buang. 6 Hz ini di sini 6 Hz ya, 6 Hz sekali lagi 6 Hz di sini itu berarti dia akan menghasilkan 6 pulsa dalam 1 detik. Di program kita tadi kalau 1 detiknya 6 pulsa maka 1 RPM. Ya, sekarang kita cek 1 RPM ya, 1 RPM. Karena di sini 6 pulsa. Ya, antara 1 dengan 2. Oh, maaf, ini bertambah ya. Coba kita cek dulu. Sebentar, ada yang salah mungkin. Pulsa TC. Oh, maaf ya. Kita lupa ya. Jika TCNT ini sudah tidak dinolkan lagi, maka ini tidak bisa ya. Maka kita harus menolkan lagi. Cara kita kembalikan lagi ke 0 ya. Kita kembalikan 0. Agar counternya kalau sudah menghitung 6 pulsa itu tidak boleh menghitung lagi, maka kita harus nolkan isi dari counter. Kita reset ya. Kita reset dengan cara apa? Kita reset dengan cara mengisi registernya dengan angka 0. TCNT 1L sama TCNT 1L. Kita ambil dari sini saja. Ya, ini ya TCNT 1L ini. Ctrl C. Ya. Lupa saya tadi. Oke, ini maksudnya apa? Baik, kita jelaskan di sini. Ini saya isi 0. Ya. Oke. Nah, ini 2 ini digunakan untuk mereset lagi kembali ke 0 ini ya. Misalkan begini. Tadi dalam 1 detik dia sudah menghitung 6 pulsa. Setelah itu ditampilkan, maka kalau tidak kita nolkan lagi, maka pulsanya akan nambah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Sama seperti yang tampilkan di LCD tadi. Nah, untuk mengatasinya supaya dia sudah menghitung 6 pulsa, maka tidak boleh lagi kita isi dengan kita kembalikan reset lagi ke 0. Nah, maka saya isi di sini TCNT H sama L-nya dikasih 0 ya. Karena TCNT ini memiliki 2 register ya, H dan L. Makanya H dan L-nya kita kasih 00 ya. Setelah dia menghitung 1 detik, kita isi 00 lagi. Kemudian dia akan menunggu 1 detik lagi, suruh ngitung lagi. Kemudian tampil lagi, dinolkan lagi, suruh ngitung lagi dari 0 lagi selama 1 detik dan seterusnya ya. Baik, kita lihat dulu hasilnya apa. Kemudian kita running di sini ya. RPM 1 terus ya. Nah, tidak berubah lagi. Baik, sekarang bagaimana kalau kita kasih 12 pulsa dalam 1 detik ya, alias 12 RPM 12 Hz. Berarti 12 pulsa dalam 1 detik itu berarti sama dengan berapa? 2 RPM. Misalnya seperti itu ya. Nah, 2 RPM ya. Karena 12 Hz atau 12 pulsa dalam 1 detik itu berarti sama dengan 2 RPM. Nah, bagaimana kalau seandainya dia bukan 12, 6, bukan kelipatan 6, 12, misalkan 18 tidak. Misalkan 7 ya. Atau 10.
Nah, ini berapakah angka yang muncul? Ya. Berapa angka yang muncul? 1 ya, karena dia bukan kelipatan. Kelipatan dari 6, 12. Nah, ini cara mengatasinya cuma main di program saja sebenarnya ya. Ini kan bilangan apa nih? Bilangan bulat ya. Bagaimana caranya ini jadi bilangan pecahan ya. Maka di sini dibagi 6,0. Dibagi 6,0, ini tidak lagi menjadi persen 3U ya. RPM ini juga tidak lagi menjadi apa namanya? Integer, tapi menjadi float karena dibagi 6 ya. Dibagi 6 itu berarti kan pasti pecahan ya hasilnya. Maka RPM ini float RPM ya. Kalau pulsa dibagi 6 itu nanti karena RPM-nya bentuknya integer, maka hasilnya pasti bilangan bulat ya. Walaupun dia walaupun nanti hasilnya pecahan, tapi dibulatkan oleh RPM ini ya. Namun setelah RPM ini berubah menjadi float, maka RPM ini akan menjadi bilangan pecahan ya. Pulsa itu akan dibagi 6, maka RPM ini bisa jadi tidak bilangan bulat lagi karena sudah saya jadikan float ya. Nah, ini akan berubah ini ya. Ini akan berubah menjadi persen 1.1F ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ini kita cek dulu. Oke, di mana ini? Oh, float RPM. Oh, sini hilang. Oke, tidak ada lagi. Nah, 1,1 F RPM. RPM-nya saya geser sedikit tulisannya ke 6 ya, ke 6 atau ke 7 lah ya. Saya tulis RPM-nya saya geser sedikit karena bilang berkoma. Dan ini tempat ini saya perbanyak saya perbanyak kapasitasnya mungkin menjadi 8 saja buat jaga-jaga ya, karena ini nanti ada titik, ada komanya yang akan tampil di situ ya. Satu-satu ini maksudnya apa? 1 digit di depan koma minimal, 1 digit di belakang koma maksimal ya. RPM. Nah, ini sekarang kita coba ganti menjadi bilangan pecahan. Satu lagi yang perlu kita setting adalah untuk menampilkan bilangan pecahan, maka ada di sini configure project ya. Di sini ada compiler dan sprint-nya kita ganti dengan float ya, float with precision. Nah, ini baik, kita compile lagi ya, tidak ada yang salah, kita jadikan heksanya. Oke, ada yang kurang katanya di sini, memorinya kurang, maka kita kembali configure compiler tadi, ini naikkan menjadi berapa? 256 ya. Oke. Nah, kita compile lagi, kita build lagi, udah selesai. Dan ini kita coba lagi di sini apakah bisa ya. Ini masih berapa tadi? 10 Hz ya, 10 Hz berarti 10 pulsa dalam 1 detik. Apakah masih 1 angkanya? Kita tes dulu ya. 1,7 RPM ya. 1,7 RPM. Berarti kalau 6 itu 1 RPM, kalau 12 2 RPM, kalau 10 pulsa per detik 1,7 RPM ya. Demikian cara mudah untuk menghitung kecepatan putaran poros atau roda dari sebuah motor ya, yang ditampilkan dalam satuan RPM, rotasi per menit. Nah, kita kembali ke slide. Nah, ini sebenarnya ada lagi kasus ya, bagaimana ingin mengetahui cakram ini berputarnya ke arah jarum jam atau tidak ya, bagaimana cara mendeteksinya. Nah, ini bisa dibahas nanti ya, nanti saja, next time, mungkin sekali ada waktu. Nah, kemudian kita belajar tentang motor DC ya. Kalau tadi sudah kita pelajari tentang optical kecapan encoder, sekarang kita motor DC nya. Motor DC brush ini ya, brush ini berarti ada sikatnya. Sikat itu yang ada di sini ya. Ini ada baterai
plus minus. Yang menghubungkan antara stator ini yang ada dalam motor, ini kan dalam motor ya, konstruksi dalam motor, itu ada brushnya ya. Jadi brush elektrik motor ini adalah sebuah mesin listrik tegangan DC yang berputar untuk mengkonversikan listrik menjadi energi mekanik ya, energi listrik menjadi energi mekanik, di mana koilnya yaitu terkoneksi dengan komutator dan sikat. Ini koilnya ya, warna biru sama merah ini koilnya. Terhubung dengan luar itu melalui komutator ini yang warna orange dengan sikat. Ada sikatnya di sini ya. Nah, ini sikat ini warna ini sama ini di pinggir ini, dua sikat yang akan terhubung dengan sumber tegangan positif atau negatif ya. Atau di sini positif atau negatifnya. Nah, bentuk motornya macam-macam, ada seperti ini, ada seperti ini ya. Macam-macam motor DC. Ada dua terminal yang pasti, ini sama ini ya. Terminalnya dua. Inilah yang terhubung dengan brush di dalamnya. Ini sikat yang menghubungkan kabel dengan konstruksi armaturnya atau atau rotornya ya. Ini ada sikatnya di sini kiri kanan. Jadi kalau Anda buka motor DC, lihat saja nanti ada brushnya ya, yang menghubungkan kabel ke coil di dalam ini. Ada dua terminal yang tersedia di motor itu ya, yang bisa dihubungkan ke plus dan minus dari baterai. Nah, ini dia ya, dua terminal ini bisa plus, bisa minus, atau kebalikan minus bisa plus ya. Untuk memutar poros motor ini, jadi dihubungkan ke baterai. Shaft ini atau poros ini itu bisa berputar CW atau CCW, counterwise, clockwise atau counterclockwise ya. Dengan hanya apa? Kalau ingin memutar baliknya dengan membalikkan polaritas dari baterainya saja ya, di terminal dari dua terminal ini. Misalkan di sini plus dan minus, maka dia berputar ke arah jarum jam. Kalau saya balik, misalkan saya balik tadi minusnya di sini, plusnya di sini, maka dia akan berputar counterclockwise ya, berlawan arah dari yang tadi sebelumnya. Itu motor DC. Nah, salah satu motor DC yang dijual di pasar misalkan ini adalah tipe GM54ZYT ya, yang memiliki spesifikasi ini. Tegangan kerjanya 12 volt, dayanya 28,2 watt, rotasi per menitnya, RPM-nya itu adalah 3800, ya, rate speed-nya, torsinya 71 Newton meter, arusnya yang dibutuhkannya 2,8 ampere maksimum ya. Ya. Kemudian kalau tidak ada bebannya, alias shaft ini nggak ada dikasih beban ya, mungkin dikasih roda atau dikasih pemberat untuk menarik sesuatu, maka RPM-nya 4500 kalau nggak ada beban. Nah, ini adalah spesifikasi dari motor ini. Dan terlihat ini ada RPM tadi yang kita ukur tadi, RPM-nya berapa ya. Ini yang kita masukkan tadi. Kemudian arus, ini yang penting lagi, arus. Arusnya cukup besar, 2,8 ampere. Maka kalau kita hubungkan dengan microcontroller itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin langsung kita hubungkan ke microcontroller. Maka kita butuh apa? Driver motor. Driver motor ini adalah switch elektronik yang bisa melewati arus yang besar ya. Nah, ini dibutuhkan karena port microcontrol itu hanya dapat mensuplai arus output yang kecil ya, cuma 20 mA, padahal tadi berapa? Si motor minta 2,8 ampere. Waduh, hampir berapa kali lipatnya ini ya? Udah berapa kali lipatnya ini ya? Kemudian motor driver motor ini dapat memutar motor satu arah atau dua arah ya. Jadi driver motor ini ada dua, nanti dia bisa memutar motor itu satu arah, misalkan ke CW saja atau CCW saja, atau dia bisa memutar motor itu
dalam satu rangkaian bisa berputar CW dan CCW ya, bisa memutar motor secara jarum atau tidak. Nah, kalau untuk memutar motor dalam satu arah saja itu kita hanya membutuhkan satu transistor atau MOSFET seperti yang digambar ini ya. Nah, ini motornya di sini, load motor, kasih dioda, ini ada MOSFET. Nah, di sini ada resistor-resistor, ini ada R1 itu digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke gate MOSFET ini ya, ini MOSFET. Kemudian R2 itu digunakan untuk impedansi input yang tinggi, atau nanti kalau MOSFET-nya tidak ada R ini maka dia akan mengambang. Jadi kita berikan resistor di sini ya untuk menggantikan jika gate ini tidak terhubung kemana-mana ya. Kemudian ada D1 itu digunakan untuk menghilangkan EMF ya. Dan kemudian yang kita butuhkan satu lagi adalah MOSFET-nya, N channel ini ya, N channel MOSFET, karena ininya masuk. Beda sama transistor kalau masuk itu PNP, kalau ini N channel ya, MOSFET. Oke. Kalau ingin membuat arah putaran itu 2, itu kita butuh 4 transistor atau 4 MOSFET yang dimana kita kenal dengan nama H-bridge ya, H-bridge, motor driver atau driver motor H-bridge, seperti yang terlihat di sini. Maaf, ini tadi ya, lupa saya. Ini dihubungkan ke microcontroller, pin microcontroller ya, terserah ini pin berapa atau port berapa. Ini digunakan untuk mendrive motor ini ya, bisa 0 bisa 1. Mungkin kalau 0 dia berhenti, kalau 1 dia motornya berputar. Nah, ini yang motor driver versi H-bridge tadi yang saya bilang. Ini kita butuh 4 ya, 4 MOSFET atau 4 transistor. Nah, di sini motor bisa berputar CW atau CCW ya sekaligus. Kalau tadi mungkin CW saja atau CCW saja. Kalau dengan sistem H-bridge ini, maka dia bisa berputar CW dan CCW. Inputnya ada 2, X dan Y ya. Nah, berdasarkan tabel kebenaran ini, kalau XY-nya dikasih 00, maka motornya mati ya. Kalau X-nya dikasih 01, maka motornya masih mati ya. Kalau dikasih 10, maka motornya berputar clockwise, CW ya. Kalau dikasih 1, maka motornya berputar CW misalkan ya, anti clockwise, counter clockwise. Nah, ini rangkaian H-bridge. Nah, ini bisa kita buat sendiri dengan membeli 4 MOSFET atau 4 transistor dengan 4 dioda juga, dan beberapa rangkaian tambahan seperti di sini gate ya. Nah, untuk mempermudah, maka dijual di pasaran ada yang namanya L298 IC. Ini adalah H-bridge tadi ya, rangkaian sebelumnya tadi dikemas jadi satu, dan ini bisa 2 motor lagi ya, dia bisa memuat 2 motor, 2 buah motor. Maka di sini dual full bridge driver ya. Rangkaian internalnya seperti ini, maka ini salah satunya adalah kita pakai satu aja misalkan, satu motor saja, padahal ini IC bisa 2 motor ya. Dan ini prinsipnya sama dengan H-bridge yang kita bahas tadi. Ini inputnya mana? Inputnya ada 2 di sini, C dan B ya. Ini dia. Kalau C-nya high, ini D ya, sorry D. Kalau C-nya high, D-nya low, maka motor berputar forward atau mungkin CW ya, CW. Kemudian kalau C-nya low, D-nya high, maka dia akan reverse atau mungkin CCW ya. Dengan syarat V enable-nya dikasih high. Nah, ini V enable-nya di sini dikasih high ya. Selama V enable-nya high. Kemudian kalau C-nya sama dengan D atau high atau low, maka motor itu akan stop ya. Kalau C dan D-nya sama atau sama-sama dikasih low atau sama-sama dikasih high, maka motornya stop ya. Nah, kalau seandainya V enable-nya low, ya C itu walau bagaimanapun mau 0 mau 1 tetap enggak bisa apa-apa ya, karena V enable-nya low, maka
motornya akan stop juga. Ya, ini berarti praktis kalau pakai ini, pakai IC ini, daripada buat yang ini tadi ya, repot buatnya. Maka kita pakai IC ini sudah cukup menghemat waktu dan uang. Sekarang kita rakit. Ini ada motor misalkan ya, ini ada IC tadi L298, ini ada microcontroller, ini LCD, mungkin nggak kita pakai ya. Oke, kemudian kita simulasi. Kita kembali ke simulasi. Saya masukkan file baru ya. Mana tadi? Open file, kita masukkan motor drive ini ya. Saya simpan aja ini. Nah, ini dia ya. Kita lihat di sini, misalkan saja LCD-nya nggak saya pakai ya. LCD-nya nggak usah dilihat, kita lihat ini saja. Ini LCD-nya nggak usah dilihat, saya lihatkan yang drivernya aja ya. Drivernya sudah ada sama motornya di sini. Di sini karena motornya berapa volt, kita double klik 12 volt, ini 12 volt motornya, maka saya pakai baterai 12 volt. Letakkan di pin nomor 4 ya. Ya, kita lihat konfigurasinya. In satunya saya hubungkan ke PB6, in 2-nya ke PB7. Oh, in 2-nya ke PB7 ya. Enable-nya ke pin berapa ini? Saya buat ke pin 3, PB3. PB3 ini ada off channel di sini. Off channel ini adalah nanti kita bisa berikan pulsa PWM-nya di sini. Ya, pulsa PWM di pin nomor 6 ini. Jadi motor ini bisa berputar CW, tapi speednya juga bisa diatur ya dengan masuk pulsa PWM di pin nomor 6 enable A ini ya, yang keluar dari pin PB3 atau nomor 4 dari microcontroller. Baik, kita coba membuat programnya. Kita lihat bahwasanya tadi PB6, PB7 adalah output ya. PB3 itu O channel, itu nanti kita jadikan sebagai PWM ya, PWM. O channel berarti timer 0. Oke, kita jadikan file baru, project close all. Kemudian kita new project. Oke, wizard yes. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Kita setting Atmega 8535 dengan frekuensi clock 8 mega. Portnya ya, portnya tadi port B7, port B6 dan 7 sebagai output ya, sebagai output. Port B6 7, coba saya lihat lagi. Port B6 dan 7 sebagai output. Oke. Port B3 ada O channel ya sebagai PWM out. Sudah output. Kemudian kita jadikan port B3 itu sebagai PWM output, berarti kita gunakan timer ya, timer counter, timer 0. Kita jadikan modenya PWM fast PWM ini ya. Ya. Kemudian outputnya ada non inverted ya, outputnya di PB3 tadi non inverted ya. Kemudian selesai ya. Oke, kita coba generate save and exit program, generate save and exit. Itu saja yang kita atur. Oke, ditanyakan bahwasanya port B3 tadi mau dijadikan output atau tidak. Oh iya, kita iyakan saja ya. Nah, kita jadikan misalkan di sini motor mod saja, mod ya. Kemudian kita coba drive dulu ya, drive dulu. Saya ingin speednya adalah 50. Saya ingin kecepatannya misalkan kita berikan ke sini kecepatannya cuma ada berapa? 0 sampai 255 ya speednya. Speednya tuh sampai 0255. Jatah speednya, angka speednya itu dari 0 sampai 255 ya. Berarti yang kita masukkan di register untuk mengatur speednya motor tadi kita pakai timer 0
itu OCR-nya diatur ya, OCR-nya ini. Nah, OCR-nya ini, Ctrl C. Untuk mengatur speed PWM itu kita pakai OCR 0 ya, Ctrl V. OCR 0-nya kita isi antara angka 0 sampai 255 ya. Berarti kalau 00 itu mati, 255 itu speednya paling tinggi. Nah, misalkan saja kita kasih di tengahnya, kita kasih angka 128. Berarti nanti kecepatan putaran motornya setengah dari kecepatan maksimum ya. Ini yang ngatur PW, ini PWM, yang ngatur PWM ya. Jadi speednya dulu kita atur, baru kemudian kita atur apa? Kita atur arah putarannya ya. Arah putaran coba kita cek. Kita tadi ada port B titik 6 ya, dan port B titik 7. Nah, ini kalau misalnya kita putar CCW bisa saja kita kasih 0. Yang ini bisa kita kasih 1 ya. Ya. Oke. Kita kasih 1. Kemudian misalkan dia berputar, kita kasih dia berputar sekitar 2 detik. ms 2 detik. Kemudian dia akan berputar balik misalkan ya, dengan speed yang sama dia akan berputar balik. Setelah 2 detik dia akan berputar balik. Saya balik ini 1, ini 0 ya. Setelah itu kita kasih delay lagi, Ctrl C, Ctrl V ya. Jadi motor berputar misalkan di sini CW. Setelah itu selama 2 detik, kemudian dia akan berputar CCW selama 2 detik lagi ya. Setelah itu saya off-kan. Bagaimana cara off-kannya? Bisa saja portnya saya jadikan 0 semua, Ctrl V. Saya jadikan 00 ya. Ini berarti motornya stop. Motornya stop ya. Selama misalkan 4 detik. Delay 4 detik ya. Ini saya kopikan saja, Ctrl C selama 4 detik. 4 detik mati. Setelah itu saya ganti speednya menjadi berapa ini, Ctrl C. Saya ganti speednya menjadi lebih cepat misalkan ya, menjadi 200 misalkan, 200. OCR 0 nya saya ganti 200. Dan saya mulai putar lagi seperti halnya sebelumnya ya. Ini saya copy saja. Nah ya, saya copy lagi yang ini. Akan berputar lagi, berputar CW dan CCW selama 2 detik, kemudian stop dengan RPM yang berbeda 200 ya. Setelah itu nanti dia akan kembali lagi ke atas ya. Nah, kira-kira seperti itu cara mendrive motor. Coba kita tes dulu ya. Delay ms nya masih error, maka kita kasih library delay.h, Ctrl C, Ctrl V, delay.h. Tes lagi di build apakah masih ada yang error. Tidak ada ya, maka kita simulasikan di sini. Baik, kita ambil internal CKSL views-nya tab 8. Kita ambil filenya yang namanya tadi mod. Oke. Lalu kita coba simulasikan ya. Apakah bisa berhasil? Sepertinya ini satu PWM-nya belum keluar ya. PWM-nya belum keluar. Sebentar, kita cek dulu programnya. PWM-nya belum full switch modulasinya. Coba apakah full switch modulasinya timer stop. Oh ini ya, lupa ini. Lupa ini. Kita setting dulu lagi PWM-nya, tools, code wizard. Sepertinya masalah ada di PWM generatornya. Kita cek dulu. Wizardnya tadi coba kita masukkan lagi.
mod tadi ya, mod. Kita cek dulu PWM nya tadi, kenapa tidak berfungsi. Timer, counter, PWM, timer 0 tadi ya, sistem clock pas PWM. Oh, ini lupa saya, ini timer stopnya, makanya tidak mau. Kita kasih speednya yang ini saja ya, yang ini ya. Oke, ini lupa saya tadi mengganti clock value nya, bukan stop ya, makanya dia tidak mau. Ini kita cek dulu seperti apakah programnya. Oke, di sini ini saya ambil aja untuk khusus yang timer counternya aja ya. Nah, ini aja saya ambil. Nah, timer counter 0, Ctrl C, saya copy, tidak perlu saya save. Kemudian saya gantikan yang ini ya, Ctrl V. Nah, kemudian saya build lagi, selesai, dan saya kembali ke Proteus, di run lagi ya, dan lagi. Nah, berputar dia ya. Sebentar ke sini 2 detik, kemudian dia balik arah seharusnya ya, balik arah. Sebentar lagi dia akan speednya lebih tinggi ya. Mati sebentar, 4 detik ya, kemudian lebih cepat lagi berputar ke sini, kemudian lebih cepat berputar ke sana, kemudian stop ya. Terakhirnya adalah stop, kemudian akan kembali lagi ke awal tadi ya, dengan speed yang rendah tadi. Nah, demikianlah cara simulasi dan penggunaan dari motor DC yang diinterfacekan ke microcontroller. Kita kembali ke slide. Nah, untuk itu Anda bisa mengerjakan beberapa tugas dari pembahasan kita pada hari ini, dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.